Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pemodelan penulangan balok. Nah, sebenarnya kalau untuk penulangan pada portal gedung, itu kita sangat dimudahkan jika kita menyusun yang namanya mapping of reinforcement bar atau membuat mapping portal penulangan kita sesuai dengan standar detail yang digunakan. Kenapa hal-hal tersebut penting? Karena kita tahu dalam penampang kita pasti nanti akan ketemu dengan yang namanya tegangan lekatan, kemudian panjang penyaluran, penjangkaran, sambungan lewatan, pemutusan tulangan, dan sebagainya. Nah, pada aturan-aturan tersebut sudah diatur oleh SNI kita yang baru, SNI 2847 2019. Ya, mulai dari panjang penyaluran, kemudian kita juga diperkenalkan mengenai standar dalam kita penjangkaran, kemudian juga yang keempat adalah sambungan lewatan, ya, karena besi yang akan kita pakai cuman panjangnya 12 meter. Nah, berarti kita harus lakukan penyambungan. Berarti kita harus tahu mappingnya dulu sesuai dengan standar detail yang sudah ditetapkan oleh standar nasional Indonesia kita. Kemudian pemutusan tulangan ini juga sudah diatur. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam perancangan ataupun model yang akan kita buat pada BIM. Oke. Pada dasarnya BIM akan mengikuti pola desain kita sesuai dengan yang kita arahkan. Karena dia mengikuti model penulangan yang kita buat. Jika tanpa perhitungan, nanti Revit-nya hanya mengikuti saja. Nah, maka dari itu kita harus membuat suatu standar penulangan yang baku dan sesuai dengan peraturan. Baik, di sini kita akan coba penulangan tie beam ya. Jadi di sini untuk elemen yang tidak kita butuhkan kita hide dulu. Oke. Kita hide dulu elemen-elemen yang dirasa tidak dibutuhkan di pemodelan ini. Jadi kita hide in view, klik kanan, hide in view, klik elemen. Oke, nah di sini sudah terlihat. Kemudian kita langsung saja ke level 1 ya. Level 1 ini sudah terlihat. Nah, di level 1 kita akan melakukan ambil sampel di grid 5 ya, balok di grid 5 pada tie beam ya. Nah, sebelumnya kita lihat persyaratan untuk tie beam ya, apa saja sih yang harus kita ketahui di sini sesuai dengan SNI yang berlaku. Yang pertama adalah nah seperti ini. Nah, muka kolom kita lihat di standar selanjutnya. Nah, kira-kira seperti ini. Bahwasanya nanti kita akan perlu membuat pemutusan tulangan. Ya, pemutusan tulangan bahwasanya di sini lapping antara tulangan yang diputus bagian atas dengan yang bagian bawah adalah 15D dan 20D. Kemudian di sini juga ada penyaluran ke dalam beam kolom join ya, di mana panjangnya selalu sejauh LDH. Nanti perhitungannya kita akan mengacu kepada tabel yang sudah disiapkan ya. Di sini nanti akan bisa ketahui berapa nilai LDH-nya. Itu kita akan melihat diameter tulangan yang digunakan pada tulangan lentur. Kemudian juga FC prime yang digunakan. Kemudian extensionnya di sini kaitnya itu 12 dB. Nah, ini akan kita coba modelkan pada Revit. Nah, ini salah satu pentingnya seorang engineer memahami sampai standar yang detail supaya memudahkan dalam hal akurasi ya. Akurasi pemodelan dan hasil perhitungan. Oke.
Di sini kita sudah menyusun yang namanya salah satu sampel. Kalau kita lihat di sini dari CAD ya, kita menyusun mapping of reinforcement bar atau rebar mapping by two dimensional, jadi 2 dimensi kita bikin. Nah, hati-hati dalam kita melakukan penulangan balok ya, bisa jadi antara satu balok dengan balok yang lain terbentuk konfigurasi jumlah tulangan yang berbeda-beda dan setiap sisinya juga berbeda-beda. Maka dari itu kita harus konsisten dalam membaca arah gambar dan jangan terbalik ya. Nah, kalau kita gambar seperti ini, kita coba memutar searah jarum jam sehingga dapat kita putar gambarnya seperti ini. Jadi yang semula arah baloknya vertikal, untuk memudahkan kita dalam membuat mappingnya, kita putar. Kita putar, jadi dia akan seperti ini ya. Karena kita tadi mengambil titik yang nomor 5, berarti kita akan fokus kepada balok tie beam 300, 700, G8, G7, G9 ya. Nah, ketika kita bikin detailnya, kita potong, kita taruh di sini, maka terlihat dia ya, bahwasanya pada bagian sini sudah terdapat tulangan ya. Tulangan yang ada pada G8 ya. Di sini mulai dari tulangan atasnya 7, tulangan bawahnya 5, kalau yang di tengah bentang tulangan atasnya 3, tulangan bawahnya 4 ya. Kalau untuk di tumpuan kanannya 6 dan 5 ya. Seperti kita modelkan pada gambar detail. Cuman di sini gambar detailnya tidak kita tampilkan, langsung saja ke datanya supaya mudah dilakukan pengolahan ya. Kemudian begitu juga balok tengah ya sampai ke pinggir. Nah, tadi kalau sampai kita terbalik, terlihat di sini baloknya meskipun panjangnya sama-sama as ke as 4400 ya. Panjang bersih bentangnya 4400, tetapi tidak bisa dikelompokkan menjadi satu entitas yang sama. Kenapa? Karena di sini tulangannya di atas 7 yang paling pinggir, sementara di sini 5. 5 dan 4 sama 7 dan 6. Padahal panjangnya sama. Jadi kalau kita terbalik, bayangkan kalau ini sebelah sini dan bagian kanan sebelah kiri, nanti akan terjadi kekeliruan ya pada saat pengerjaan, dan itu bahaya. Karena jumlah tulangan ini sudah disesuaikan dengan beban yang akan dipikul oleh gedung ya. Baik. Nah, di sini kita sudah menggambarkan reinforcement bar ya, mappingnya di sini ya, dengan cara kita membuat konfigurasi distribusi tulangan ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari di kelas. Tentunya bahwasanya kalau Revit mungkin dia akan membuat tulangan itu menerus atau perspan. Nah, ya, sedangkan kita membutuhkan tulangan tersebut panjangnya cuma 12 meter, berarti nanti akan ada penyambungan, ada pemutusan, ada yang kita pasang perspan. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk material yang digunakan adalah 30 MPa, FY-nya 420 MPa, diameter tulangan 22. Nah, ini akan menjadi dasar kita dalam membuat standar detail. Mari kita lihat ke sebelah bawah ya. Untuk tulangan atas jumlahnya 7 ya. Berarti kita buat tulangan ini menerus ya, sebanyak 3 buah. Kemudian yang 4 itu terputus di tengah. Kenapa? Karena bagian tengah kita butuh 3 cuman ya. Berarti yang bisa kita panjangkan hanya 3 buah tulangan saja ya, 3 buah tulangan saja. Jadi yang 4 terpaksa kita putus di tengah. Nah, kemudian angka 265 itu adalah angka 12 kali dB ya. 12 kali 22 itu adalah 264 ya. Kita naikkan 1 cm, 265. Kemudian 410. 410 ini adalah panjang LDH ya, atau penyaluran tulangan ke dalam beton. Nah, terlihat di sini ketika dia D22 ya, D22 di sini. FC prime-nya kita 330 ya, 30 MPa. Mutu bajanya 420, maka panjang penyaluran kita adalah 410. Berarti LDH 410. Kemudian tekukan ke bawahnya adalah 265 ya. Maka itu yang kita masukkan kepada mapping rebar mapping kita ya, yang sudah kita susun tadi. Oke, nah ini dia 265 410. Kemudian
Ini kita bikin sampai ke span selanjutnya, kemudian disalurkan kembali 410 dan dikaitkan 265. Kemudian seperti yang kita terangkan tadi, ini masih atas ya, masih atas. Karena kita sampai di tengah, maka tulangannya harus diputus ya, harus diputus. Nah, pemutusan tulangan seperti pada standar tadi, kita harus melakukan pemutusan di 15D ya. 15D untuk balok ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dia itu di 15D dilebihkan untuk tulangan atas ya. Untuk tulangan atas. Nah, ini contohnya untuk pada balok slope ya, atau tie beam itu dilebihkan ya. Kemudian kalau polanya nanti kalau di muka kolom seperti ini, di atas pile cap ya, tetap dilebihkan 15D ya. Kemudian ini tetap di zona tumpuan 1/4 L, kemudian di lapangan itu setengah L, kemudian dan di tumpuan kanan 1/4 L. Nah, ini perlu kita buatkan pada Revit supaya nanti bisa kita membuat grid-grid atau mapping kita dalam membuat modeling tulangan. Oke, nah kita kembali ke sini. Nah, di sini juga halnya yang sama. Untuk tulangan yang terputus pun dia sebanyak 4 buah. Berarti di sini kita lihat ya, tulangan atas berarti batasnya sampai yang garis pink ini. Kita lihat garis yang ada di zona tumpuan, berarti ini dan ini jumlahnya berapa? 3 buah. Kalau 3 buah ini sampai ujung ya, berarti ini masuk 3 buah di sini, kemudian 4 buah di sini, maka jumlahnya adalah 7D22 ya, 7D22. Kemudian panjangnya berapa? Panjangnya adalah 1/4 L ditambah 15D. 15D-nya 330 ya. Kemudian 1/4 L-nya itu adalah 11.100 mili ya untuk 1/4 L-nya. Kemudian penyalurannya 410 itu dari tabel tadi. Kemudian 265 adalah itu 12 dB. Nah, totalnya adalah 2105. Nah, ini yang perlu kita butuhkan. Ketika tulangan yang kita modelkan tidak teratur, tidak benar, nanti ketika kita coba mengeluarkan bar bending schedule itu juga tidak akurat. Bahkan nanti menyebabkan kegagalan ataupun kesalahan dalam pekerjaan. Akan timbul waste yang banyak, kerugian, dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan untuk seluruh mapping penulangan pada satu segmen penampang ini ya. Satu segmen penampang ini. Nah, ini penampangnya ketika kita bikin mappingnya dia seperti ini ya. Nah, di sini sudah kita terjemahkan 1/4 L-nya ada di 1100, setengah L-nya 2200 ya. Ini 1100 lagi. Ini as kolom ya, as kolom ke as kolom, seolah-olah seperti itu kita bikin potongan melintangnya ya. Begitu juga untuk yang segmen yang selanjutnya ya, untuk balok G7, G9, G7, G8. Kemudian di sini juga ada tulangan pinggang ya. Tulangan pinggang itu diameter 10 ya. Dia ada dua buah di tengah-tengah ya. Ini sudah kita lakukan penyambungan, dan di sini penyambungan itu harus di daerah-daerah yang diizinkan ya. Itu tidak boleh pada zona sendi plastis ya. Maka kita menyambung pada zona setengah L ini untuk setiap penyambungan tulangan. Oke, selanjutnya kita juga ada tulangan bawah, sudah kita hitung juga lebar mappingnya sehingga tahu nanti berapa kebutuhannya. Nah, kita akan pakai ini untuk membuat penulangan pada Revit ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan langsung buka Revit. Kemudian yang kita tuju adalah pada segmen ini ya, itu pada grid 5 ya. Nah, langsung saja kita akan coba membuat cross section di sini ya. Nah, kita bikin aja di tengah sampai ke pinggir ya. Terus kita pendekkan saja, tidak usah panjang-panjang karena kita fokus di balok satu ini saja. Kemudian yang kedua adalah kita bikin potongan cross section juga yang arah sumbu Y-nya ya. Kalau ini X, ini Y, berarti ini arah East ya. Berarti ini arah North ya.
Oke, baik. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mulai lebih dahulu membuka lokasi ini untuk melihat pemodelan. Nah, di sini kita klik kanan, go to view. Nah, kita tarik ke bawah saja. Karena kita hanya memodelkan sebentar. Oke, nah kita kecilkan dulu ketebalan garisnya. Nah, baik, di sini sudah terlihat ya untuk penampang tulangannya ya. Ini kita akan lakukan terlebih dahulu untuk membuat sengkang ya. Nah, kenapa sengkang? Nanti untuk memudahkan kita meletakkan tulangan pokoknya. Meletakkan tulangan pokok. Nah, di sini kita lihat di reinforce mapping bar itu dia akan punya sengkang 3 kaki ya, diameter 10, jarak 100 ya, diameter 10, jarak 100. Maka di sini kita akan coba terlebih dahulu kita definisikan tulangannya ya. Kemudian kita klik rebar. Kemudian kita akan coba mengklik si tulangan sengkangnya itu di nomor 52. Oke. Nah, di sini kita akan coba memasukkan tambahan tulangan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan baru kita tambahkan itu untuk pondasi foot plate ya, kemudian pada bore pile sama pile cap ya. Ini kita tambahkan tulangannya untuk memudahkan kita dalam membuat report ataupun quantity take off dari penulangan ya. Ini kita duplicate saja ya. Kemudian kita ketik di sini, ini adalah sengkang balok. Itu D10. Oke, di sini kita buat ya, kita pindahkan subkategorinya, kita jadikan 10. Kemudian dimensi tulangannya kita kecilkan juga menjadi 10. Kemudian itu untuk standar bend ya, lengkungan daripada besi kita waktu ditekuk ya, kita bikin 25 atau 30 ya, 30 saja karena 48 terlalu besar ya radiusnya ya, kita bikin 30. Nah, di sini sudah oke, kita apply. Oke. Nah, di sini karena kita akan menggunakan sengkang, maka kita perlu menggunakan paralel to work plane ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba klik. Di sini kita lihat kembali apakah ada yang salah. Oke, sudah oke ya. Berarti kita ketik spasi untuk memindahkan bagian daripada sambungan sengkangnya ke atas ya, kita klik oke. Nah, cuman sebelumnya ada yang kita ketinggalan ya. Jangan lupa untuk membuat yang namanya selimut ya, rebar cover ya. Nah, rebar cover kita contoh saja, nanti kita buat untuk apa ya, kita add dulu. Nah, rebar cover 1 contohnya kita add saja ya 1. Nah, di sini selimut beton balok ya 30. Nah, oke, kita klik oke. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita klik elemen strukturnya, kita pilih yang apa yang sudah kita buat tadi ya, yaitu selimut beton balok 30 mili ya. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian baru kita coba memasukkan penulangannya, kita klik kembali, kita tekan rebar. Nah, ini kita pilih ya, sengkang balok D13. Nah, seperti ini. Oke, nah maka ini sudah jadi ya, sudah jadi. Ini belum kita atur, tidak ada masalah ya. Karena memang kita perlunya satu dulu untuk
sebagai dasar untuk meletakkan tulangan. Nah, sebenarnya cara memodelkan tulangan untuk tulangan pokok ini ada banyak, bisa dengan sketch juga. Cuman kali ini kita menggunakan yang lebih user friendly ya. Nah, kita kembali ke level 1 ya. Kemudian kita klik cross section tadi, kemudian kita pilih go to view. Nah, ini sudah terlihat potongannya. Kita kecilkan dimensinya ataupun cakupannya, tidak perlu terlalu banyak. Nah, kita cukup segini saja. Oke. Nah, di sini sudah kita buat ya. Nah, terlihat di sini ada sengkang kita satu ya. Nah, terlihat ada sengkang satu buah. Kemudian ini arahnya kita balikkan saja untuk lebih memudahkan ya. Caranya kita arahnya kan ke sana, kita ganti dengan ke sini, menjadi ke sini ya. Nah, cukup kita panah yang bolak-balik ini kita klik, maka dia orientasinya akan berubah ya. Oke, nah seperti ini ya. Ini kita akan coba memodelkan dari kiri ke kanan ya, dari H ke A ya. Seperti itu cara lihatnya. Hati-hati jangan terbalik ya. Nah, ini sudah selesai satu untuk sengkang kita. Nanti bisa kita perbanyak ya. Tapi itu nanti saja, karena kita akan membuat terlebih dahulu garis bantu yang dibutuhkan ya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya kita perlu garis bantu di sini untuk kita tahu di mana 410 ya, atau LDH, kemudian di mana seperempat L, kemudian di mana overlappingnya ya, kemudian overlapping sebelah kanan, kemudian juga yang seperempat L yang di bentang kanan ya, yang tumpuan kanan, dan sampai ke sini ya. Dan itu harus kita lakukan sampai sepanjang bentang untuk bisa mendapatkan akurasi dari model yang kita buat ya. Nah, cara cepatnya kita klik saja RP ya, maka kita klik dulu sembarang ya. Kita klik ke bawah ya. Kemudian kita lihat dimensinya berapa nih. Sorry, DI ya. Kita DI dimension, kita cek di sini. Nah, ini jaraknya baru 393 ya, 393. Nah, sementara kita perlu jaraknya itu 410 ya. 410. Nah, kemudian kita tinggal klik saja. Klik dulu garis referensinya, klik tulisannya, kita ketik 410, maka dia akan menyesuaikan dengan sendirinya ya. Ini udah 410. Kemudian kita akan tampilkan juga untuk referential plane yang di sebelah kanannya ya, untuk seperempat L ya. Seperempat L kita ketik RP atau reference plane, kemudian kita ketik dulu sembarang ya. Kita marking dulu sembarang. Kemudian oke, kita lanjutkan. Kemudian kita ketik DI ya, DI untuk dimensionnya. Kemudian kita ambil ya dari ujung ke ujung sini. Nah, di sini baru 980 ya. Sementara tadi di gambar kita perlu di angka 1100 ya, 1100. Maka ini akan kita klik dulu reference plane-nya ya, kita ketik dulu ya, kemudian kita ketik angkanya, ganti dengan 1100 ya. Oke, nah di sini sudah mendapatkan angka 1100. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk yang 330 ya, kelebihan daripada pemotongan tulangan ya. 330. Kita copy, kita drag ke kanan, itu 330 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita move dulu saja ya, supaya tidak mengganggu. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Kalau kita cek juga berapa dimensionnya, kita ketik DI, terus kita coba di sini. Nah, dapatnya 330. Nah,
kita sudah tahu ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal mirror saja dengan bentang kirinya, karena dia zona tumpuan sama lapangannya sama ya. Tinggal kita mirror ya, klik kontrol, kita pilih ya. Kemudian kita pilih juga yang ketiga ini. Kemudian titik DM ya, atau mirror. Nah, kita pilih titik tengahnya. Dari model ini segitiga ya. Nah, berarti kita ketik, nah kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, maka ini sudah terbentuk daerah tumpuan ya, lapangan dan tumpuan. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini bisa kita ambil ya, bisa kita berikan nama, tapi kayaknya kita hanya untuk membantu garis bantu pemodelan, kita sudah bisa mengingat saja ya, bahwasanya yang seperempat L itu yang ini ya, ini seperempat L. Nah, ini juga seperempat L ya, jangan salah. L2 ya. Oke, ini sudah ya. Nah, di sini kita akan coba melakukan pemodelan ya untuk penulangan. Nah, di sini kita kembali ya melihat bahwasanya penampang kita ini kan menerus ya. Bisa jadi nanti Revit akan bikin tulangannya panjang sampai ke ujung ya. Nah, itu yang perlu kita atur. Nah, di sini kita perlu ke section 13 tadi. Nah, kita akan gambar penulangannya ya. Nah, kita klik dulu di sini. Kemudian kita ketik rebar. Selanjutnya kita akan terjemahkan, kita edit rebar dulu ya untuk memasukkan tulangan D22 ya. Berarti kita masukkan, kita duplicate ya tulangan pokok balok D22. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita ketik oke, ini kita ganti ya. Subkategorinya menjadi 25 saja. Kemudian rebarnya kita jadikan 22 mili. Kemudian setidaknya bend hook ini kita jadikan dua kali dari diameter tulangan ya, setidaknya di sini 50 untuk radiusnya. Oke, ini 50 juga. Untuk stirrup itu 50 juga ya. Nah, seperti itu. Kita apply oke. Nah, ini sudah jadi. Ya, kemudian selanjutnya kita duplikat satu lagi untuk tulangan pinggang ya. Di sini kita punya tulangan pinggang atau tulangan torsi ya. Di sini besarnya adalah 2D10 ya, 2D10. Nah, jadi 2D10. Maka kita akan bikin di sini tulangan pinggang balok D10 ya. Oke. Kita ketik oke. Ya, kita ganti ini. Berarti subkategorinya kita ganti jadi 10. Ya, kemudian ini juga kita ganti jadi 10. Kemudian ini tadi 230 ya. Oke. Nah, seperti ini sudah semua kita terjemahkan. Selanjutnya kita lihat, kita pilih tulangan balok D22 ya, tulangan balok D22. Nah, ini kita pilih untuk perpendicular to cover ya. Nah, di sini kita klik dulu penampangnya ya. Kemudian kita klik rebar. Kemudian kita pilih tulangannya dulu ya. Pilih tulangannya itu di tulangannya nomor 1 saja. Nah, seperti ini, pilih perpendicular to cover ya. Nah, kita taruh satu dulu di sini. Ya, kita pilih single satu. Taruh dulu di sini. Kita akan lihat pola dari Revit-nya seperti apa. Nah, setelah kita letakkan, maka kita lihat bentuk 3D-nya. Nah, di sini kita akan coba lihat ya. Nah,
Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Kita coba bikin section box ya. Section box kita tekan dulu untuk mengetahui posisinya ya. Kita lihat di sini bentuknya, kita lihat bentuk top. Oke. Nah, ternyata pada Revit diterjemahkannya memanjang ya sampai ujung ya, memanjang sampai ujung. Nah, maka kita akan coba drag dulu ya, cuman kita nanti akan menggunakan pendekatan lain untuk bisa menarik-narik dari section yang sudah kita buat tadi ya. Jadi kita akan buat sectionnya seperti ini, kita bikin ya arah ke atas, kita bikin section, kemudian kita pilih detail ya, detail, jadi dia akan bisa melihat ke atas ya. Oke, nah ini zona yang bisa kita lihat, maka nanti bisa kita atur-atur posisinya ya. Atau kalau ingin lebih mudah bisa kita kondisikan juga dengan cara lain ya, itu dengan kita balikkan ke sini, terus kita drag ke atas ya, pas persis di selimut beton ya, di selimut beton. Maka kita bisa go to view saja. Nah, di sini sudah terlihat. Oke, ini kita tarik dulu sedikit. Nah, ini dia. Nah, sudah selesai ya sampai di sini ya. Nah, kita tinggal perkecil dulu skala gambarnya, kita 1:10 saja. Nah, kemudian tugas kita adalah memindahkan gambar ini ke titik section plan yang sudah kita ref plan yang sudah kita bikin tadi ya, garis putus-putus, yaitu sejauh 410 tadi ya untuk penyaluran. Kemudian selanjutnya ini yang tulangan ini kita tarik juga ya sampai ke sini, sampai ke posisi di mana dia akan kita jangkarkan. Oke. Baik. Nah, setelah itu kita akan coba lihat sectionnya ya. Kita akan lihat sectionnya. Nah, di sini sudah terpasang section 13-nya juga sudah terlihat ya. Di sini dia posisinya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal bikin hook-nya ya. Jadi di sini kita pilih hook-nya 90. Kemudian nanti dia arahnya ke samping ya. Berarti kita akan add n-nya juga 90 juga. Nah, kita klik override ya, kita klik apply. Nah, dia seperti ini ya, sudah menuju ke bawah. Kemudian kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ininya H1 H2-nya kita jadikan 265 saja. Nah, oke. Ini 265. Nah, kemudian panjang ini kita kontrol memakai reinforcement mapping tadi, bahwasanya panjang dari lurus bentang ini ya, dari pinggir ke pinggir bentang ini ya, itu adalah 4400 ya, jarak bersih dari muka kolom ke penjangkaran 410 ya, itu 5220. Nah, kita lihat di Revit ya, di sini udah 5220, berarti sudah oke ya, sudah no problem. Ini ada selisih beberapa 0,1
0, berapa milimeter saja ya. Jadi kita delete saja. Oke, kita klik apply ya. Nah, ini sudah selesai satu tulangan ya. Nah, tadi kita ingat kita akan lihat 3 dimensinya dulu. Nah, di sini kita akan coba cek lagi. Ini terlalu besar, kita kecilin dulu. Oke, kita akan coba cek di sini. Oke, kita bisa zoom. Nah, akan terlihat dia seperti ini ya. Kita cek tulangannya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini tulangannya sudah ada. Dan ini kita buat dulu dia transparan ya. Supaya kelihatan lebih jelas sedikit. Oke, nah seperti ini ya. Ini juga bisa kita ganti fine, kemudian kita shade ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, baru satu ya. Kita akan kembali untuk bikin yang tulangan selanjutnya ya. Ini tinggal kita copy paste saja ya. Kita kembali ke section ini ya. Nah, ini kita akan pindahkan dulu posisi dari section cross sectionnya ya, supaya nanti kita bisa mengopi tulangannya. Kita pindahkan saja, kita pakai arah saja bisa ya. Nah, oke. Setelah itu kita go to view, klik kanan, go to view lagi. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal kita mirror saja ya. Kita mirror ya, kita klik MI. Kita klik mirror, terus kita taruh di tengah. Kita ulangi ya, takutnya kurang pas. Hati-hati dalam ngeklik ya. Nah, seperti ini ya. Sudah ada 2 tulangan. Kemudian kita copy juga untuk yang di tengah ya. Copy untuk yang di tengah ya. Kita taruh di center. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat di 3D-nya. Nah, ini sudah jadi ya tulangan kita yang menerus ya, sesuai dengan reinforcement mapping tadi. Yang menerus ada 3 buah sampai ke span ini ya. Nah, sementara kita akan memodelkan juga yang terputus ya. Di sini ada 4 tulangan terputus yang terputus di tengah, karena di tengah hanya butuh 3 tulangan. Sementara itu buat 7, berarti mau nggak mau ada 4 tulangan yang kita putus, yang 3 lanjut ya. Kemudian kita akan lihat di section tadi, section 13 ya, kita akan taruh di sini ya, pada bagian sini 2 ya, di tengah-tengah ini, terus 2 lagi di bagian bawahnya ya. Berarti ini ada 2 lapis tulangan ya, 2 layer tulangan. Karena kalau kita pasang 7 di sini terlalu rapat ya, jadi nanti akan terjadi segregasi ya, akibat efek saringan mekanik daripada tulangan ya. Oke, kita akan coba ya, kita akan copy ya, terus kita taruh ke tengah ya. Kita perkirakan ke sini 50 ya. Nah, oke. Atau kalau kurang simetris berarti dia nggak bisa 50, kita move lagi, kita kurangi sedikit ya, 5 cm. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan lihat ya, di section yang ini. Nah, kelihatannya di sini ya. Nah, ini dia ya. Yang kita butuhkan adalah si betonnya ya, itu hanya sampai di sini saja, sampai di bagian seperempat L
plus 15D ya. Nah, sampai di sini aja. Nah, kalau kita lihat 3D-nya kan, nah kalau lihat 3D-nya dia seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, seperti ini dia. Cuman kita kan perlu, ini tidak perlu ada kait ya. Ini tidak perlu ada kait di tengah ya. Berarti di sini kita bagian startnya yang kita hapus karena dia bacaan dari kiri kanan ke kiri. Jadi kita none saja, kita klik apply. Nah, dia sudah terpotong ya. Oke. Selanjutnya tinggal kita kopikan saja. Ya, kita kopikan untuk bagian sebelahnya. Jadi kita copy ya, CO. Sorry, kita mirror saja, maaf. Kita mirror. Terus kita klik titik tengahnya. Oke, nah dia akan muncul seperti ini. Nanti kalau posisinya overlap dengan apa nanti bisa kita sesuaikan saja ya. Bisa disesuaikan ya, apakah kita geser sedikit ke tengah. Ya. Ini teknis pemasangan ya, teknis pemasangan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi tulangan kita untuk tulangan yang 5 ya, yang 5 buah. Ya. Kemudian kita akan bikin 2 lagi. Ya, 2 lagi untuk ke kiri dan kanannya ya. Nah, nanti kita akan coba mengkopikan saja ya yang pendek ini ya. Untuk kita ke level 1. Kita klik section. Kita copy. Copy terus kita pindahkan ke sini ya. Nah, oke, kita sesuaikan gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, nanti ini tetap kita sesuai dengan gambar kerja ya. Kalau seandainya jarak antar tulangan kita ini sejauh 22,5 cm ataupun 25 mili, maka ini akan saya sesuaikan ya. Jadi ini angka minimnya adalah sebesar D atau setebal minimumnya itu adalah 25 mili. Nah, ini sesuai dengan perencanaan ya, karena nanti kalau seandainya tinggi ataupun jarak antara tulang lapis 1 dan lapis kedua ini terlalu jauh, nanti akan mempengaruhi kapasitas daripada balok, karena kita tahu bahwasanya momen nominal daripada balok dipengaruhi oleh tinggi efektif dan tinggi blok tegangan tekan ekivalen ya. Jadi kalau di sini tinggi efektifnya adalah as antara tulangan lapis 1 dan lapis 2 itu di tengah-tengahnya ya. Itu kalau jaraknya jauh otomatis nanti D kita akan semakin kecil sehingga kapasitas penampang akan berkurang. Jadi hati-hati ya dalam kita menempatkan tulangan, meskipun hal-hal sepele itu dapat mengakibatkan pengurangan kekuatan ya. Nah, ini tinggal kita mirror saja untuk bagian kanan ya. Kita klik tulangannya, kita ketik DM ataupun mirror ya. Ini ada sedikit perbedaan shortcut ya antara Revit dengan apa namanya AutoCAD ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia akan bertumpuk ya. Tinggal nanti teknisnya kita akan miringkan ini sedikit ya, yang kiri ini ke rotate sedikit ya ke arah 10 derajat ya. Kemudian kita lanjutkan untuk tulangan pinggang ya. Tulangan pinggang seperti ini. Nah, di sini kita akan butuhkan tulangan pinggang. Kita klik. Kemudian kita cek di bar. Nah, tulangan torsi kita masukkan. Nah, kita pilih tulangannya. Ya, tulangan pokok sudah, sengkang sudah, tulangan bawah. Nah, tulangan pinggang balok D10 ya. Nah, karena tulangan ini menerus sifatnya ya. Untuk lebih mudah kita copy saja yang tulangan memanjangnya 1. Ya, kita copy. Kita copy terus nanti kita ganti penampangnya ya. Nah, terus kita drag ke bawah. Nah, nanti disesuaikan dengan posisi gambar ya. Kalau dia di tengah-tengah, nanti kita taruh di tengah-tengah. Nah, kemudian kita klik ini. Kemudian kita ganti tulangannya dengan tulangan pinggang D10 ya. Nah, seperti ini. Terus kita sesuaikan posisinya ke pinggir ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian
kita akan melihat posisi tulangan pinggang kita di zona sini ya, di zona tengah ya, tulangan pinggang. Biasanya kalau seandainya selisih antara tulangan atas dan tulangan bawah di atas 50 atau setengah 500 cm ya, maka 50 cm, maka itu perlu tulangan pinggang ya. Nah, kita akan coba di sini melihat perbedaannya adalah di sini panjang penyelurnya 200, 200 dan 120. 200 itu dari mana? Karena dimensi tulangan kita itu 10, FC prime kita 30, maka LDH kita adalah 200. Kemudian untuk ekstra kita 12 dB, extension kita 12 kali 10 berarti 120 ya. Seperti ini. Maka kita akan perlu break lokasi itu 200 ya, 200, dan di sini juga 120 ya, 100 dan 120. Nah, kita akan coba kembali ke Revit ya. Nah, di sini kita sesuaikan dulu di sini ya. Nah, ini kita del dulu saja. Kemudian kita akan coba lihat sectionnya. Nah, kan di sini nih tulangan pinggangnya berada di sini. Nah, kita perlu nih satu lagi untuk tulangan ref plane kita. Itu jaraknya cuma 200 ya. 200 ya, tinggal kita ketik RP. Terus ke bawah. Nah, kita akan coba nih cek berapa sih dari daerah sini. Kita ketik DI ya, DI untuk dimension. Kita cek. Nah, ini 175. Kita klik ref plane-nya, kita klik angkanya ya. Kita ganti jadi, sorry, kita klik ref plane-nya, ketik angkanya, ganti menjadi 200 ya. Nah, kira-kira di sini nih ya si tulangannya ya. Ini kita nolkan saja ya, kita apply. Nah, bentuknya seperti ini ya, tapi kita drag ke depan sejauh ref plane ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tinggal di mirror saja ya, tinggal di mirror ya, seperti ini. Nah, kita klik tulangannya, terus kita mirror ya, tiga di tengah. Nah, seperti ini ya, ini udah selesai. Kalau kita lihat 3D-nya dia seperti ini ya. Oke, nah kemudian kita akan melanjutkan tulangan bawah ya. Tulangan bawah kembali ke D22 ya, arah kaitnya ke atas ya. Jadi kita akan coba mengcopy paste saja ya. Ini kita bikin menerus ya, menerus ya, sampai ke ujung dimana 4D22 ya. Karena tulangan bawah kita itu kita lihat di sini, tulangan bawah kita itu adalah 5D22 ya, 5D22. Nah, ini baru ada 4D22, berarti kurang satu lagi ya, satu lagi, berarti ini adalah 1D22 ya. Berarti di sini kita klik dulu, kita ketik 1D22 ya. Nah, ini 1 dan 4 berarti ini 5 ya, 5 sudah. Maka kita bikin dulu, kita copy saja ke bawah ya, yang tulangannya sudah jadi tadi. Kita ambil sectionnya, kemudian kita klik ya ke bawah, kita copy saja. Nah, di sini titik tengahnya ada, kita copy ya. Berarti jangan lupa ya, kita ketik di bar dulu, bar save yes. Nah, setelah itu baru kita copy, ambil titik tengah, kemudian pindahin ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman ini perlu kita sesuaikan karena dia menerus ya, maka kita masukin dia sepanjang posisi dimana dia nanti akan diputus ya. Kalau pada CAD kita lihat dia akan diputus di
eh, ini ya, sama persis dengan tulangan pinggang. Dia akan diputus di span yang kedua, itu di bagian tumpuan, perbatasan tumpuan kanan ya. Nah, nanti kita lihat di sini akan kita klik section 12 ya. Maka ini kita hilangkan dulu kaitnya. Jadi kaitnya kita yang startnya ya kita nonkan saja. Oke, nah ini kita drag sampai ke titik sini. Oke, nah seperti ini. Nah ini sudah melewati span ya, karena kita tulangannya tidak diputus ya. Nah ini baru satu. Nah ini kita rotate ya 180 derajat supaya nanti kaitnya arah ke atas ya. Nah seperti ini. Kita lihat 3D-nya, maka seperti ini. Selanjutnya kita copy saja ya sebanyak 4 buah ya. Berarti di sini kita akan mirror saja, ketik MI ya, MI, sorry DM maksudnya. Jadi kita taruh sini, terus ini kita copy juga ya, kita ambil jarak asnya di 40, kemudian kita mirror. Oke, nah kita lihat di sini tulangan di tumpuan itu sudah ada 4 buah di dua-dua ya. Sementara di tengah perlu, karena kita tumpuan kita udah ada tulangan 4 yang menerus, di bawah perlu 5, maka kita tambahkan additional 1 buah tulangan di lapangan ya, 1 buah tulangan di lapangan. Maka di sini dapat kita buat tulangannya ya dengan panjangnya 440. Kenapa 440? Karena sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh SNI untuk panjang penyaluran yang di daerah tumpuan ya, bagian pemutusan tulangan bawah itu dilebihkan overlapnya 20D ya, berarti sekitar 440 ya, 22 kali 20 ya. Nah, maka kita akan gambarkan, karena posisinya di tengah bentang, maka kita perlu ambil satu yang di Revit untuk kita bikinkan sectionnya ya. Bahwasanya si section 12 ini ya, si RP-nya itu akan mundur sejauh, kita copy dulu atau kita bikin satu lagi garis ya, RP ada garis ini ke sini itu sekitar, nah kita bikin di sini dulu saja, terus kita bikin atur jaraknya ya, kita ketik DM DI dulu, kita dimension, terus ketik OK, terus kita klik garisnya, kita edit angkanya itu 440 ya. Nah kira-kira di sini nih ya, kira-kira di sini posisinya, dan bagian kiri dan kanan ya, pemutusan tulangan kiri dan kanan. Nah di sini kita mirror. Nah seperti ini ya, berarti nanti mulainya di sini, akhirnya di sini ya. Jadi kita lihat untuk satu tulangan tengah saja ya. Oke, sebelumnya kita copy saja yang dari atas ya, karena ini, tapi yang tengah boleh juga ya, yang tengah boleh juga, kita juga copy ya, satu buah yang di sini. Oke, kita taruh di tengah. Nah sudah terlihat ya, yang mana di sini untuk bagian detailnya kita lihat di sini ya, kita perlu yang tengah itu dia di pada bagian sini saja ya. Malah panjang sekali. Oke, ini ya sampai di sini. Kita perlunya itu ada di
sebelah sini ya. Sampai ke titik sini. Kemudian yang bagian kanan juga kita atur sedemikian rupa sampai ke titik sebelah sini. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi sectionnya atau 3D-nya, sorry, ini section kita arah ke atas, sorry ya, makanya tadi dia panjang. Kita ambilnya yang bawah, maka sectionnya kita ganti dulu arahnya. Ya, kita akan ganti dulu arahnya ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kita go to view lagi, lihat section 12-nya, kemudian lihat detailnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini karena dia itu terputus di tengah, kita tarik dulu saja. Nah, dia akan kita stop di sini. Nah, sebenarnya bisa kita masukkan jarak, tapi ini nanti terakhir kita edit jaraknya bisa juga. Ini kita majukan sampai ke sini. Sebentar. Kita hilangkan dulu standar kaitnya ya. None. Oke, no problem. Nah, oke. Nah, dia akan terbentuk seperti ini ya. Tulangan tengah tumpuan dan lapangan kita seperti ini. Nah, oke. Ini semuanya sudah terlihat di sini. Ya, semua tulangan di lapangan sudah dimodelkan ya. Oke. Nah, tinggal kita lakukan untuk hal yang sebaliknya untuk arah yang berlawanan ya. Silakan dilanjutkan untuk section selanjutnya. Nah, di sini sudah tulang utama sudah selesai, maka kita akan lakukan penulangan sengkang ya. Penulangan sengkang kita di 1/4 L ya. Itu di 1,5 D atau 3 kaki ya. Kemudian 2 kaki dan 3 kaki. Jarak 100 di tumpuan, 150 di lapangan ya. Kita akan coba. Nah, ini dia. Nah, maka kita akan bikin jarak sengkangnya adalah maksimum clear spacing saja. Itu jarak 100 ya. Jarak 100. Nah, kita akan lihat dari section 13 atau section 12. Nah, ini kita akan drag dia sejauh ini ya, sampai dia ke 1/4 ya, 1/4 L ya. Kemudian kita mirror untuk yang kanan, ketik ya, ketik mirror ataupun DM ya. Nah, maka dia akan terbentuk seperti ini. Nah, untuk tengah-tengah kita copy saja. Oke, maka kita taruh dia pas di sini ya. Kemudian pas yang di tengah ini kita tarik dulu. Dia pas ke tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah jaraknya ya. Kita ubah jaraknya menjadi 150 ya. Seperti ini, kita drag sampai ke 1/4 L ya. Oke, nah seperti ini. Nah, dia akan overlap ya, karena bertumpuk dua tulangan. Kita hilangkan dengan main uncentang tulangan pinggir ya. Ketika kita uncentang, maka dia akan hilang tulangan pinggirnya ya, tulangan yang paling yang overlap dengan bentang pendek. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian untuk di sini kita juga bisa untuk memasang tulangan 3 kaki ya. Kita klik dulu
Di sini terlihat, pada bagian tumpuan itu sengkangnya 3 kaki, bagian tengah 2 kaki, dan tumpuan kanan 3 kaki. Ya, jadi tadi sengkangnya kita sudah buat per segmen ya, sesuai dengan posisi ini. Terlihat waktu kita dekatkan scroll ini adalah daerah tumpuan, kemudian ini daerah lapangan, ya, kemudian ini untuk daerah tumpuan kanan ya. Nah, terlebih dahulu yang akan kita pasang adalah pada ini ya, pada bagian tumpuan kiri. Nah, di sini kita kembalikan section kita ke zona tumpuan ya, yang kita butuhkan tentunya. Nah, seperti ini. Kita usahakan dekat dengan posisi dari tulangan sengkang kita ya. Nah, kira seperti ini. Baik. Kemudian kita akan lihat ya posisi dari bentuk 3D. Nah, kalau kita lihat di sini, sectionnya seperti ini ya, sudah terlihat. Nah, kita akan bikin sengkang untuk tumpuan ya, untuk daerah tumpuan kiri dan kanan ya. Kita move dulu ini sedikit supaya lebih rapi ya. Oke, kita akan bikin tumpuan ke atas ya. Karena di sini agak sedikit miring, kita bikin langsung saja. Ya, jadi kita akan coba bikin tumpuannya ada lurus miring ke tengah ya, lurus miring ke tengah. Nah, di sini kita langsung saja untuk posisi penempatannya. Pertama kita klik dulu penampangnya ya, kita ketik rebar, kemudian ini sudah kita tempatkan balok ya, kemudian kita pakai sketch saja, kita sketch. Nah, caranya adalah kita menaruh scroll pas di as tulangan sengkang seperti ini, kemudian kita ulangi pakai sketch, kemudian kita klik penampangnya terlebih dahulu, baru kita taruh titik acuan kita di as tulangan sengkang seperti ini, ke kira-kira posisinya di tempat penjangkaran bawah ya, seperti ini. Oke, nah ini sudah ya. Selanjutnya tinggal kita modifikasi bagian hooknya pada waktu start ya. Kalau start di atas biasanya dia kait 135, kemudian pada bagian bawah itu contohnya kita berikan kait 90. Nah, seperti ini ya, karena dia miring nanti bisa kita sesuaikan lagi. Contohnya kita akan ambil posisinya pada family, kita lihat ya kan, bagian bawahnya seperti ini. Caranya gimana supaya dia naik ke atas? Kita harus edit family dulu ya. Kita cek ke bawah, kita pilih family untuk standar hooknya, kita edit di sini. Tadi kan standar 95 90 ya, kita klik, kita duplicate, kemudian jadikan dia contohnya 95 derajat, kita klik OK, kemudian hook angle-nya kita ganti dengan 95 ya, supaya dia bisa lebih lurus. Apply OK. Nah, di sini setelah OK, kita klik tulangannya kembali, nanti kita pilih untuk bandnya adalah band 95 ya, standar 95 yang sudah kita edit tadi. Nah, dia sudah terbentuk sesuai dengan planning ya. Cuman di sini panjang kaitnya terlalu panjang ya untuk D10. D10 kita akan ganti dengan 6D ya, di sekitar 60. Kemudian kait lurusnya kita berikan
100 ya, 100. Oke. Nah, seperti ini udah selesai ya. Kemudian kita lihat dari 3D-nya. Nah, ini dia sudah terpasang ya. Sudah terpasang. Nah, selanjutnya kita akan distribusikan. Kita akan geser sedikit ke atas ya, dekat dengan tulangan sengkang ya. Oke, nah seperti ini. Ketika sudah, kita akan langsung memperbanyak dengan mengklik. Kita klik batangnya, kemudian kita pilih dia itu maksimum spacing ya, itu di 100 ya. Kita apply. Nah, dia seperti ini. Nah, dia sampai ke ujung ya. Nah, ini bisa kita lakukan tarikan ya. Kita bisa tarik ke tempat yang seharusnya ya. Kira-kira dia di zona tumpuan ya. Oke, ini sudah pas ya. Nah, ini kita ganti dengan clear spacing saja atau number spacing ya. Berarti 100 kita apply. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita lihat 3 dimensinya, ini bagian tumpuan sudah terpasang semua sesuai dengan rencana yang kita planningkan di awal ya. Ini tulangannya sudah masuk ya. Kemudian dari segi section pun kita lihat juga sudah ada tulangan ties-nya di sepanjang zona tumpuan ya. Selanjutnya tinggal kita lakukan copy ya, untuk melakukan ini terdrag sedikit tadi. Hati-hati dalam kita narik-narik ya, jangan sampai ketarik. Nah, seperti ini. Di sini sudah oke, kita cek 3 dimensinya oke, maka baru kita lakukan mirror ya, lakukan mirroring. Kita klik ini, kemudian kita coba klik mirror, terus kita tarik ke samping. Nah, maka bagian kanan sudah terlihat juga ya. Nah, di sini kita coba melihat bentuk realnya ya, khusus yang dari segmen ini. Kita blok saja semua. Kita select ya, apply. Oke. Kemudian kita munculkan visibility state-nya, kita centang segitu untuk 3D. Setelah itu kita akan melihat kondisi realistiknya. Kemudian kita ganti dengan fine ya. Nah, ini sudah selesai semua penulangan kita untuk satu tulangan balok ya. Nah, karena kita memang tidak memakai typical refit, jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu buah balok memang cukup menyita waktu untuk pemodelan awal. Selanjutnya nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di tempat lainnya. Oke, mungkin demikian tutorial untuk kali ini ya. Kita lanjutkan untuk kolom ya, modelan kolom ya.
Terima kasih.